Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Mario Woleo Putro dengan NIM 2200019258. Saya ingin mempresentasikan hasil resum dari tinjauan pustaka yang sudah saya dapatkan. Untuk jurnal pertama yaitu ada Saputra et al. Pada tahun 2023, yaitu pemilihan supplier berkelanjutan dengan konteks Green Supply Chain. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu AHP, Topsys, dan Goal Programming. Tujuannya yaitu menentukan supplier terbaik berdasarkan 3 dimensi keberlanjutan, ekonomi, lingkungan, sosial, dan mengalokasikan pesanan secara optimal. Metode AHP pada jurnal ini digunakan untuk menentukan bobot kriteria dan subkriteria. Metode Topsys digunakan untuk meranking alternatif supplier, Goal Programming menentukan alokasi pemesanan. Hasil yang didapat yaitu menunjukkan bahwa kriteria ekonomi memiliki bobot tertinggi dengan skor 0,402, diikuti oleh lingkungan yaitu 0,331 dan sosial 0,266. 3 supplier terbaik yang terpilih untuk menerima alokasi pesanan adalah supplier C, E, dan A. Alokasi dilakukan untuk 3 periode berbeda dan disusun berdasarkan pertimbangan biaya pengadaan, emisi karbon, serta nilai pembelian yang diinginkan. Kontribusi yang didapat pada jurnal ini yaitu menyediakan panduan praktis dalam pengembalian keputusan. Jurnal kedua yaitu Pinandito et al. Pada tahun 2021, pemilihan supplier semen. Konteks pada jurnal ini yaitu pada bagian konstruksi. Metode yang digunakan yaitu fusi AHP atau FAHP. Tujuannya memilih supplier semen terbaik untuk CV Rizky Jaya Abadi. Kriteria yang dinilai yaitu harga, kualitas, pengiriman, respon, serta pelayanan. Hasil pada jurnal ini didapatkan perhitungan menggunakan FAHP. Supplier UDH Najayat memperoleh nilai bobot tertinggi sebesar 0,2479 dan terpilih sebagai supplier terbaik. 4 supplier lainnya yang juga masuk dalam 5 besar adalah CV Semen Abadi, UD Beton Jaya, UD Jaya Mandiri, dan CV 3 Putra. Hasil ini menunjukkan bahwa metode FAHP mampu menunjukkan pemeringkatan yang objektif dan terukur untuk mendukung pengambilan keputusan pemilihan supplier. Kontribusi yaitu memberikan keputusan rasional dalam pemilihan supplier sektor konstruksi dan menekankan pentingnya evaluasi multi kriteria. Selanjutnya ada jurnal ketiga dengan nama Asmarawati et al. Pada tahun 2021 dengan judul Analisis Pemilihan Supplier dan Penentuan Jumlah Pembelian Bahan Baku Menggunakan ANP dan Goal Programming. Pada konteks ini yaitu manufaktur dengan tujuan menentukan supplier terbaik serta jumlah pembelian bahan baku secara optimal. Kriteria yang dinilai yaitu kualitas, biaya pengiriman, fleksibilitas, serta responsivitas. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa kriteria kualitas dan biaya memiliki bobot paling dominan, masing-masing sebesar 0,3868 dan 0,3668. Model Goal Programming dikembangkan menghasilkan alokasi pembelian bahan baku yang mampu menekan tingkat kecacatan produk serta meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan. Kombinasi metode ini memberikan solusi kuantitatif yang efektif untuk pengambilan keputusan dalam mengelola pasokan bahan baku. Kontribusi yaitu mengintegrasikan pengambilan keputusan yang kompleks secara kuantitatif membantu perusahaan mengelola risiko kualitas dan stok. Jurnal selanjutnya yaitu ada April Yani et al. Pada tahun 2025 dengan judul Implementasi Fusi AHP dan Goal Programming dalam Pemilihan Supplier Beras pada Bulog. Konteksnya yaitu logistik pangan. Metode yang digunakan fusi AHP dan Goal Programming tujuan menentukan supplier terbaik dan alokasi pesanan beras secara efisien untuk Bulog. Kriteria yang dinilai yaitu kualitas, harga, biaya penanganan, pelayanan, serta hubungan kerja. Hasilnya yaitu penilaian fusi AHP menunjukkan bahwa ketiga supplier memiliki nilai bobot yang relatif seimbang. Dengan menggunakan Goal Programming, alokasi pesanan dapat dioptimalkan untuk menurunkan tingkat cacat produk hingga 23,43% dalam kurun waktu 1 tahun tanpa terjadi peningkatan pada total biaya pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi metode ini mampu meningkatkan efisiensi pengadaan sekaligus menjaga mutu produk yang didistribusikan. Kontribusi yaitu menjamin kelancaran distribusi pangan, meningkatkan efisiensi pengadaan sektor publik dengan pendekatan kuantitatif. Jurnal selanjutnya ada Sprobo et al. Pada tahun 2021, pengembangan dan implementasi model Goal Programming pada perencanaan produksi UD Sahabat Mitra dengan konteks UMKM atau produksi makanan ringan. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu fusi AHP dan Goal Programming.
Tujuannya mengoptimalkan perencanaan produksi dan desain kemasan dalam kondisi pandemi. Kriteria yang dinilai yaitu volume produksi, biaya produksi, pemanfaatan mesin, serta jenis kemasan. Hasil yang didapat pada penelitian ini yaitu model Growth yang dikembangkan mampu menyusun rencana produksi yang seimbang antara efisiensi biaya dan kapasitas produksi yang tersedia, khususnya di masa ketidakpastian permintaan akibat pandemi. Selain itu, hasil evaluasi desain kemasan dengan metode AHP menunjukkan bahwa kemasan berbahan aluminium foil standing pouch adalah pilihan terbaik karena paling memenuhi aspek fungsional, estetika, dan ekonomis. Kontribusi itu memberikan solusi praktis dan efisien bagi UMKM di tengah krisis integrasi metode kuantitatif dan inovasi produk untuk meningkatkan daya saing. Ya, berikut tabel pembanding dari jurnal-jurnal yang sudah saya dapatkan tadi. Sekian presentasi dari saya atas resume jurnal tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.